Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, karena atas asung warakertanugrahanya Media 7 Satsanga WPA pada malam hari ini kembali menjumpai para pemirsa untuk bisa menyimak Bincang Dharma. Bincang Dharma kali ini topiknya adalah membentuk generasi Hindu yang unggul, tangguh, berkarakter pada era globalisasi. Narasumber pada malam hari ini dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Dr. Dewa Nyoman Doni Apriyadi, MSI. Beliau adalah seorang pemerhati dan seorang yang mengkaji agama Hindu dengan serius. Beliau adalah lulusan dari S2 agama dari UNHI, namun beliau juga luar biasa adalah seorang dokter gigi. Beliau juga pengayah yang luar biasa di Sulawesi Tengah sebagai Wakil Ketua Parisade Hindu Dharma Sulawesi Tengah, sebagai pengurus FKUB Sulawesi Tengah, dan beliau juga adalah seorang pembina seni budaya di Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini juga kita mempunyai 3 orang penanya. Nanti akan bertanya kepada Pak Dokter ya seputaran topik yang tadi saya sebutkan. Pertama, Bli Mangkuyase, kemudian ada Bli Nyoman, dan Bli Mangku Agus. Baik, untuk penanya berikutnya, Bli Mangku Agus, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang bertanya, ini yang saya tanyakan, bagaimana cara atau upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan generasi Hindu yang unggul, tangguh, dan berkarakter? Suksma Jero Mangku Agus yang coba menjawab. Untuk memperoleh atau untuk dapat menciptakan generasi berkarakter, tangguh, dan unggul, tentunya kita harus memiliki upaya usaha yang serius. Nah, niki yang coba upaya yang dilakukan ada 2 niki. Yang pertama pendidikan, yang kedua disiplin. Nah, pendidikan tentunya di sini ada edukasi, ada transfer ilmu pengetahuan. Sebagaimana di dalam Bhagavad Gita disampaikan bahwa mutlak yang pertama untuk membentuk karakter itu adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu kita bisa mengarungi lautan samsara kehidupan, kan kurang lebih hendak ya. Jadi pengetahuan niki, edukasi maupun pendidikan niki tentunya bersumber dari tiga sumber niki. Yang pertama pendidikan atau edukasi dari rumah, jadi dari orang tua. Yang kedua dari sekolah, yang selama ini di kehidupan sosial dari sekolah. Yang ketiga dari lingkungan, dari pergaulan. Ya, jadi seorang anak niki memperoleh asupan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan tentang etika, moral, spiritual, dan teknologi dari 3 sumber niki. Nah, dari 3 sumber niki lah yang kita persiapkan supaya anak-anak kita, generasi kita nantinya memperoleh pengetahuan yang berkarakter. Yang berkarakter artinya memiliki human value, memiliki nilai-nilai kebijaksanaan, dan mampu mentransformasi, mengetahui dengan ilmu pengetahuan itu siapa dirinya, apa tujuan kehidupannya, dan mau kemana dia nanti, tujuan akhirnya. Jadi orang punya istilah the end of education is character gitu. Jadi tujuan akhir, output dari pendidikan adalah karakter. Jadi tentunya di sini pendidikan yang nuansanya adalah karakter. Yang pertama yang mulai dari pendidikan dari rumah. Nah, pendidikan dari rumah yang selama ini
mungkin generasi saya, generasi mungkin yang generasi yang belum kita berikan pendidikan yang ideal sebagaimana tadi Tiang jelaskan dalam pengertian. Tentunya sekarang kita Tiang coba bagaimana yang ideal gitu. Nah, pendidikan yang pertama dari rumah, dari orang tua, Tiang coba mengambil dari sastra epos Mahabharata, Ityasa, kemudian niti sastra dengan ajaran catur naya sandi. Yang pertama, pendidikan dari rumah Tiang bagi menjadi 4 fase. Fase dalam kandungan, kemudian setelah lahir dari umur 0 tahun sampai balita, sampai 5 tahun, kemudian fase 5 tahun sampai 15 tahun, kemudian fase dewasa. Nah, pesan-pesan Dharma di sini, pesan-pesan kitab suci, idealismenya kurang lebih seperti niki yang selama niki mungkin banyak diabaikan, sehingga tidak mendapatkan karakter yang diharapkan. Padahal ilmunya sudah berlangsung, sudah didapat di rumah dapat, di sekolah dapat, di lingkungan dapat, tapi kenapa banyak yang gagal gitu. Nah, niki yang coba jelaskan. Yang pertama, pendidikan orang tua dari rumah, yang fase pertama dalam kandungan itu sebetulnya sudah mulai diberikan asupan pengetahuan. Nah, ini banyak yang tidak diketahui bahwa bayi dalam kandungan itu sudah bisa menerima sensasi maupun kejadian-kejadian di luar kandungan melalui ibunya. Apa yang terjadi di luar diserap oleh ibunya, itu juga bisa langsung connect sama sang janin di dalam kandungan. Nah, sehingga sudah dicontohkan di dalam kisah Mahabharata. Mungkin sampean uning ya, kisah Abimanyu waktu diceritakan oleh Arjuna tentang bagaimana memasuki formasi perang yang bernama formasi perang, tapi di tengah-tengah cerita itu ibunya tertidur gitu. Cakrawayu yang masih ingat, formasi perang Cakrawayu gitu diceritakan oleh Arjuna ketika Abimanyu di dalam kandungan ibunya. Nah, tanpa disadari ternyata didengar. Nah, artinya apa? Artinya di dalam kandungan pun sudah bisa terjadi komunikasi, jadi sudah bisa terjadi transfer ilmu pengetahuan. Itu yang dicontohkan dalam epos Mahabharata, sehingga begitu Abimanyu dewasa umur 16 tahun dia bisa menembus formasi perang Cakrawayu, tapi untuk keluar nggak bisa karena ceritanya itu tidak berlanjut karena ibunya itu tertidur gitu, sehingga tidak connect. Nah, itu membuktikan bahwa kita bisa sudah memberikan asupan ilmu pengetahuan sejak dalam kandungan. Nah, sekarang bukan lagi asupan umat Hindu, tapi di masyarakat modern di Eropa sudah mulai itu janin dalam kandungan itu didengarkan suara musik yang bisa memperhalus jiwa, sudah bisa diperdengarkan mantra, sudah bisa diajak komunikasi. Nah, ini salah satu upaya kita sudah membentuk karakter bayi itu sejak dalam kandungan. Nah, ini mungkin bisa persiapan, mungkin yang punya menantu, yang persiapan nanti yang sedang hamil boleh sudah diterapkan itu. Dari sekarang sudah bisa kita berikan pengetahuan. Jadi putarkan mantra, Gayatri mantra, kemudian ajak komunikasi. Nah, ini pengetahuan sudah bisa kita berikan mulai dalam kandungan. Kemudian di dalam niti sastra setelah lahir, pendidikan dibagi menjadi 3 fase gitu. Fase balita itu pengetahuan yang bisa kita berikan kepada anak itu adalah sebuah pelayanan, perlakuan menjadikan anak itu sebagai seorang raja. Jadi 0 sampai 5 tahun dilayani itu anak, diberikan kasih sayang, dimanja. Nah, jadi nanti itu sudah terjadi di alam bawah sadarnya, dia sudah mengenal, oh begini arti
kasih, begini arti kedamaian. Dia merasa nyaman dengan orang tuanya karena orang tuanya memperlakukan dia istimewa. Jadi transfer pengetahuan tentang cinta kasih sudah masuk 0 sampai 5 tahun. Kemudian umur 5 sampai 15 tahun itu jadikan dia sebagai pembantu. Pengertiannya dilatih disiplinnya. Nah, pada umur inilah fase emas. Pada umur 5 sampai 15 tahun ini, disinilah kita mengajarkan disiplin kehidupan. Jadi diberikan dia tanggung jawab, disuruh-suruh, suruh ngambil air, suruh bantu ngambil sapu sementara kita nyapu gitu. Nanti kalau sudah agak besar, SD sudah diberikan beban, tanggung jawab membersihkan tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, ini penting karena selama ini niti sastra, kitab suci yang menyatakan seperti itu. Bahkan setelah besar itu anak akan terekam di bawah alam sadarnya, dia memiliki sebuah pengetahuan, pengalaman yang nanti akan muncul dengan sendirinya ketika dibutuhkan, ketika dia dewasa. Nah, kemudian pada saat umur ini juga diajarkan etika ini anak. Ajarkan etika, bagaimana kalau ada tamu datang memberi salam, kemudian kalau diberikan sesuatu ucapkan terima kasih. Di sini melatih menghargai orang. Kemudian hormat kepada kakak, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, gitu. Menyayangi kepada adik yang lebih kecil. Nah, di sini dilatih disiplin umur 5 sampai 15 tahun ini. Nah, kemudian fase setelah besar, setelah dewasa itu dijadikan sahabat. Nah, pada saat dijadikan sahabat ini, disinilah ajaran catur naya sandi yang disebut sama, beda, danda, dana. Jadi orang tua itu harus sudah menunjukkan sikap kapan situasi tertentu dia harus menunjukkan berbeda. Dia memberikan nasihat, dia harus memposisikan sebagai orang tua, sebagai guru. Gitu. Pada saat dia menemani dalam susah, dalam duka, dia harus sama mendekat sebagai seorang sahabat. Kemudian di sini juga nanti diberikan kalau dia memiliki prestasi, berikan apresiasi, dana. Begitu juga kalau melakukan kesalahan, berikan sanksi, danda. Nah, dari fase-fase ini yang ada di niti sastra ini banyak yang diabaikan oleh semeton, sehingga banyak orang tua mengeluh setelah anaknya besar itu, kenapa anak saya itu tidak mandiri gitu. Ya salahnya karena dari kecil dimanja, tidak pernah disuruh, tidak selalu disayang. Nah, ini miss-nya di sini, miskomunikasi transfer ilmu pengetahuannya banyak yang tidak diketahui di sini. Nah, sebagai sebuah idealisme, jadi kedepannya mungkin kita bisa persiapkan metode ya, metodologi daripada sastra kita, bahwa ini memang sudah tepat sekali bahwa mempersiapkan generasi, memberikan pengalaman sejak dari kandungan, kemudian balita, pre-remaja, remaja, dan dewasa. Nah, Nika kurang lebih kemudian transfer pengetahuan yang bersumber dari sekolah. Nah, ini mungkin menyangkut sistem bahwa banyak sistem pembelajaran, kurikulum, mata pelajaran yang miskin atau yang minus daripada human value, sehingga pengetahuan yang dimiliki, jenana yang dimiliki tidak bisa merubah, mentransformasi karakternya. Sedangkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita itu ada urut-urutannya, dan itu harus satu paket dari jenana, wid jenana, stita prat jenana. Jadi karakter tadi itu ilmu pengetahuan, ada human value, kemudian bijaksana, mengetahui jati dirinya. Nah, untuk mendapat idealisme seperti ini seharusnya di dalam kurikulum sekolah pun harus dipenuhi dengan muatan-muatan human value. Setiap mata pelajaran harus dibuatkan sistem memasukkan nilai-nilai human value, termasuk matematika.
sepertinya kok matematika sulit masukkan human value, bisa gitu. Seperti contoh, ada soal matematika yang mengandung unsur kekerasan gitu, jadi bertentangan dengan human value, nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga nanti kalau tetap itu dipertahankan, dia pintar matematika tapi karakternya tidak bijak. Nanti generasi inilah yang akan melahirkan generasi yang cerdas, tapi setelah jadi memegang jabatan dia korup, melakukan tindakan. Ini di sini sumbernya. Padahal ini dipandang sepele, tapi untuk kedepannya, untuk melahir harus dirubah sistemnya. Seperti dalam matematika, memasukkan unsur human value matematika, misalnya dalam soal ayah Budi memiliki 3 ekor sapi, dibunuh 1, tinggal berapa. Nah, kata dibunuh ini sudah mengandung unsur kekerasan, sudah bertentangan dengan human value. Nah, ini sepele, tapi kalau mau ideal harus dirubah, dimasukkan muatan human value, dirubah. Ayah Budi memiliki 3 ekor sapi. Karena ada niatnya yang tulus, maka ayah Budi ingin mendermakan atau mempunilkan 1 ekor ke panti asuhan. Jadi tinggal berapa sapinya ayah Budi. Nah, begitu kurang lebih. Jadi ini mungkin inovasi dan kreativitas para guru nih, mungkin yang tidak masuk ke ranah pendidikan karena bidangnya bukan di sana. Hanya memberikan motivasi, karena memberikan masukan saja bahwa pendidikan di sekolah pun harusnya dipenuhi dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk bisa melahirkan generasi yang pintar dan berkarakter. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa anak ini juga akan mendapat asupan pengetahuan dari lingkungan. Nah, niki juga jangan dipandang sepele. Banyak orang tua yang heran, kenapa anak saya sudah di sekolahnya ranking, kemudian di rumah juga saya datangkan guru les khusus semua bidang, tapi kenapa anak saya karakternya kurang bagus? Yaitu di lingkungan, karena orang tua tidak tahu bahwa peran lingkungan ini sangat besar. Bahkan pengetahuan yang didapat bagus di rumah dan di sekolah bisa habis dalam sekejap karena pengetahuan lingkungannya kurang bagus. Panas setahun bisa habis karena hujan sehari. Karena ada istilah, katakan siapa temanmu, maka aku tahu siapa dirimu. Itu maksudnya kalau kita berteman dengan orang-orang tidak baik, otomatis kita akan menjadi orang tidak baik. Itu sebaliknya. Dan ini sudah dicontohkan dalam itihasa, dalam kisah-kisah Purana. Yang ambil 2 contoh, Resi Narada, itu beliau itu orang tuanya itu adalah seorang pembantu di sebuah ashram. Jadi karena semasa kecilnya beliau berada di lingkungan ashram gitu. Beliau sering mendengar mantra-mantra, beliau sering melihat bagaimana kehidupan orang suci di ashram. Akhirnya tanpa disadari semua terekam. Transfer ilmu selama beliau ikut ibunya lagi mencuci barangkali pakaiannya para brahmana, beliau mendengar gitu bagaimana seorang brahmana menjalani kehidupan di ashram. Jadi akhirnya setelah besar beliau jadi seorang resi. Bahkan orang jahat pun, perampok kelas kakap yang bernama Ratnakara, ya mungkin ini semua tahu ya, Ratnakara menjadi seorang resi Walmiki hanya karena bergaul dengan kaum Brahmana, bergaul dengan resi, beliau juga akhirnya menjadi resi. Seorang perampok bisa jadi resi. Ini perlu menjadi perhatian kita semua bahwa sebagai orang tua harus memang kalau ingin membentuk anak-anak kita memang berkarakter, tolong diperhatikan siapa teman-temannya. Jadi siapa teman-temannya, kemudian bagaimana pendidikan di sekolahnya. Jadi, harus ada komunikasi antara orang tua dengan guru, harus ada sinergisitas memberi transfer ilmu yang memiliki muatan nilai-nilai kemanusiaan yang akan membentuk karakter
generasi kita ke depan. Ini kurang lebih sapunika yang bisa yang jelaskan. Sip semua nih Kak, penjelasan sangat luar biasa tentang pendidikan karakter, apalagi ternyata dari sedini mungkin meski dalam kandungan ternyata sudah bisa menjalankan pendidikan karakter. Luar biasa. Terima kasih Bapak Dr. Doni. Shanti, Shanti, Shanti.